Antartika, daratan paling sunyi di dunia. Hamparan es luas, tidak ada kota, hanya glacier dan gunung berapi yang membeku. Pada 28 November 1979, dentuman mematikan yang mengubah sejarah penerbangan Selandia Baru. Air New Zealand Flight 901 menghantam sisi gunung Erebus. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan, seluruh penumpang dan kru tewas seketika. Apa yang menyebabkan pesawat modern tersesat di tempat sepi seperti Antartika? Siapa yang bersalah? Dan kenapa kebenaran sempat disembunyikan? Ini adalah kisah tragis dan memilukan tentang penerbangan wisata yang berubah menjadi bencana terbesar di ujung dunia. Pada akhir 1970-an, Air New Zealand menawarkan pengalaman luar biasa penerbangan wisata dari Auckland ke Antartika. Penerbangan tanpa mendarat, hanya melihat pemandangan megah es putih dari atas langit. Pesawat McDonnell Douglas DC-10 ditugaskan untuk misi ini aman, mewah, dan dikemudikan oleh kru berpengalaman. Flight 901 bukan yang pertama. Ini adalah penerbangan ke-14 yang dilakukan. Penumpang dari berbagai usia naik dengan harapan melihat keindahan langkah kutub selatan. Di dalam kabin ada suasana gembira. Kamera manual siap membidik gunung es. Minuman hangat dibagikan. Beberapa penumpang tertawa. Yang lain memandang keluar jendela dengan kagum. Penerbangan akan melintasi lingkaran laut di sekitar McMurdo dengan mengambil foto pemandangan di Gunung Erebus dan kembali lagi dengan aman tanpa mendarat. Karena penerbangan di atas Antartika, jika ada malfungsi atau pendaratan darurat, tidak akan ada jalur yang tersedia. Saat berada di McMurdo Sound, udara di sana sangatlah dingin. Karena itu pesawat harus menerbangkan dengan kecepatan lebih cepat melalui area itu. Pada awalnya, jalur penerbangan sebenarnya tidak melintasi lingkaran laut di sekitar McMurdo Sound, melainkan berada tepat di atas Gunung Erebus. Namun, sekitar Juli sampai dengan Agustus 1978, setahun sebelum kecelakaan terjadi, pesawat menerima komputer untuk sistem navigasi. Saat sistem rute Air New Zealand diganti dengan manual ke komputer, terjadi kesalahan ketik. Operator memasukkan 164 derajat, bukannya 166 derajat. Akibatnya, jalur yang diprogram sejak itu secara tak sengaja bergeser lebih dari 27 nautical miles ke barat atau sekitar 50 km menjadi jalur yang melewati tengah McMurdo Sound. Bukan di atas Gunung Erebus, jalur ini diasumsi lebih aman karena mereka berpikir jika terbang di atas air lebih aman dibandingkan terbang di atas gunung aktif setinggi 3.749 meter. Di jalur ini, mereka bisa terbang di ketinggian rendah untuk melihat pemandangan yang lebih baik. Karena itulah, mereka mulai terbang di rute McMurdo hampir setiap kali di ketinggian rendah untuk melihat pemandangan dengan jelas. Tanpa sepengetahuan kru, rute pesawat telah diubah pada malam sebelumnya. Titik koordinat telah digeser hingga 2 derajat ke arah timur, langsung menuju Gunung Erebus. Pada dini hari 28 November 1979, di sekitar pukul 1.40, operator Air NZ mengoreksi koordinat kembali ke posisi asli yang berbahaya, langsung menuju Gunung Erebus. Kru tidak diberitahu, mereka percaya masih mengikuti jalur aman seperti biasanya. Pukul 7 pagi, pesawat Flight 901 lepas landas dari Auckland dengan cuaca cerah. Kru dipimpin oleh Kapten Jim Collins, seorang pilot berpengalaman dengan lebih dari 11.000 jam terbang, dan First Officer Greg Cassin. Dalam kokpit, suasana profesional dengan santai. Selama penerbangan menuju Antartika, semua berjalan lancar. Penumpang menikmati sarapan, berfoto,
dan mendengarkan informasi wisata dari kru kabin. Dari ketinggian, lautan es dan glacier mulai terlihat. Sekitar pukul 11 siang, pesawat mencapai wilayah Antartika. Disinilah kru mulai menurunkan ketinggian untuk memberikan pemandangan yang lebih jelas kepada penumpang. Berdasarkan briefing yang mereka terima, jalur ini seharusnya aman karena melewati McMurdo Sound, jauh dari Gunung Erebus. Selama lebih dari setahun, tidak ada penerbangan wisata yang diarahkan ke Gunung Erebus. Semua kru hanya mengenal jalur aman di McMurdo Sound. Jika pada hari itu, saat data berubah tanpa pemberitahuan, mereka masuk ke wilayah yang tak pernah mereka kenal, tanpa sadar menuju bencana. Keduanya tak tahu bahwa sistem navigasi yang mereka gunakan menuntun mereka bukan ke laut Ross seperti biasanya, tetapi ke dinding batu dan es tinggi 3.794 meter Gunung Erebus. Mereka benar-benar yakin berada di atas laut es datar yang aman. Kondisi cuaca di bawah menciptakan fenomena whiteout, di mana langit dan permukaan salju menyatu, membuat gunung yang menjulang tidak terlihat sama sekali. Sistem navigasi inersia juga tidak dapat menunjukkan bahaya. Tanpa GPS modern, kru hanya bisa percaya pada instrumen yang ada dan pengalaman sebelumnya di McMurdo Sound. Di dalam kokpit, kru sempat berdiskusi dengan posisi mereka, bahkan mengundang beberapa penumpang masuk untuk melihat pemandangan. Tidak ada tanda bahaya, mereka menurunkan ketinggian lebih jauh, mengikuti kebiasaan penerbangan sebelumnya, untuk memberi pengalaman terbaik kepada penumpang. Sistem peringatan daratan tidak memberikan sinyal cukup awal, karena pesawat menurun secara perlahan di area dengan medan naik yang curam. Tanpa pengalaman di jalur baru dan tanpa tanda visual bahaya, tak ada alasan bagi kru untuk berimprovisasi. Pukul 12.45 siang, DC-10 Flight 901 mendekati akhir rutenya. Penumpang sibuk mengambil foto. Beberapa anak-anak berlari di lorong, sementara suara tawa terdengar di antara klik kamera. Tapi, tidak ada yang tahu bahwa menit-menit berikutnya akan menjadi detik-detik terakhir mereka. Di kokpit, Kapten Jim Collins bersama First Officer Greg Cassin dan Flight Engineer Gordon Brooks terlihat santai namun fokus. Mereka menurunkan ketinggian untuk memberikan pemandangan lebih dekat kepada penumpang. Sebuah kebiasaan dan penerbangan wisata Antartika sebelumnya, namun kali ini jalur mereka berbeda. Tanpa mereka sadari, pesawat justru mengarah langsung ke Gunung Erebus. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa mereka dengan gunung hanya beberapa detik saja. Fenomena whiteout membuat gunung yang menjulang setinggi 3.700 meter tampak rata dengan horizon. Instrumen navigasi yang telah diperbarui secara diam-diam malam sebelumnya menyesatkan mereka. Dalam keyakinan penuh, mereka merasa berada di atas McMurdo Sound yang aman. Terrain, pull up, terrain, pull up. 6 detik, itu saja yang tersisa. Kru menarik kendali, mesin meraung keras, dan hidung pesawat mulai naik. Namun, jarak terlalu dekat, kemiringan lereng terlalu curam, tidak ada teknologi canggih atau refleks manusia yang bisa menyelamatkan mereka. Dalam sekejap, DC-10 Flight 901 menghantam lereng gunung Erebus dengan kecepatan 480 km per jam. Sayap dan badan pesawat hancur berantakan. Ledakan dan api meletus, lalu mereda, hanya meninggalkan keheningan dan kabut asap yang perlahan terangkat. Salju putih yang tenang berubah menjadi ladang puing
dan bara. Suhu minus 30 derajat Celcius segera membekukan sisa pesawat dan korban. Tak ada kabar yang datang dari Flight 901. Setelah pukul 1, menara kendali di Auckland dan McMurdo Station mulai gelisah. Pesawat yang seharusnya kembali ke Christchurch malam itu tidak pernah terlihat lagi. Malam itu, badai salju menyapu Erebus. Tim penyelamat dari Selandia Baru dan Amerika memulai pencarian yang penuh bahaya. Hanya helikopter kecil yang mampu mendekati gunung, sementara tim darat berjuang menembus suhu minus 30 derajat Celcius dan kabut tebal. Setelah hampir 12 jam pencarian, sebuah helikopter menemukan puing-puing besar di lereng utara Gunung Erebus. Dari udara hanya terlihat serpihan logam tersebar dan tanda hangus di salju putih. Tak ada tanda kehidupan. Semua 257 penumpang dan kru meninggal seketika ketika tim SAR pertama kali menginjakan kaki di lokasi. Pemandangan yang mereka lihat begitu memilukan. Tubuh korban berserakan di antara potongan logam. Banyak yang masih duduk di kursi dengan sabuk pengaman terpasang. Beberapa penumpang terlihat berpegangan tangan, seakan berusaha saling menguatkan di detik terakhir. Baju tebal dan mantel musim dingin yang mereka kenakan membeku kaku. Banyak wajah korban yang masih terlihat jelas karena suhu ekstrim segera menghentikan proses pembusukan. Barang-barang pribadi seperti kamera, buku, dan mainan anak-anak ditemukan bertebaran, sebagian tertimbun salju. Membawa jenazah turun dari gunung adalah tantangan luar biasa. Selama berminggu-minggu, tim SAR bekerja siang dan malam menggunakan tali, ski, dan helikopter untuk mengevakuasi korban. Setiap kantong jenazah yang diangkat menambah berat rasa kehilangan yang dirasakan seluruh bangsa. Ketika kabar tragedi ini sampai di Selandia Baru, negara itu terdiam. Sebagian besar penumpang adalah warga lokal. Keluarga dan teman-teman mereka memenuhi bandara dengan air mata dan doa. Upacara pemakaman nasional digelar di gereja-gereja penuh dengan lilin dan foto korban. Tragedi meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi dunia penerbangan internasional. Air New Zealand yang seharusnya dikenal dengan layanan mewah, kini dihantui pertanyaan dan kemarahan publik. Beberapa minggu setelah evakuasi korban, fokus beralih pada pertanyaan terbesar. Mengapa Flight 901 bisa menabrak Gunung Erebus? Setelah tragedi, investigasi resmi pertama dipimpin oleh Chief Inspector Ron Sivindel di bawah Civil Aviation. Dalam laporan resmi, ia menyimpulkan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah pilot error. Menurut Sivindel, Kapten Jim Collins sengaja menurunkan ketinggian pesawat untuk memberi penumpang pemandangan lebih baik. Kesimpulan yang diperkuat oleh sebuah foto yang diambil hanya 5 menit sebelum kecelakaan memperlihatkan pesawat es terbang rendah di atas permukaan es. Kesimpulan ini mengguncang keluarga korban dan komunitas penerbangan. Bagaimana mungkin pilot berpengalaman dengan lebih dari 11.000 jam terbang bisa tersesat sejauh itu? Namun, laporan ini tidak dipertimbangkan fakta penting. Koordinat navigasi INS telah diubah diam-diam oleh Air New Zealand malam sebelum penerbangan tanpa memberitahu kru. Perubahan ini membuat jalur penerbangan mengarah langsung ke Gunung Erebus, bukan McMurdo Sound seperti biasanya. Ketidakpuasan publik memicu pembentukan Royal Commission of Inquiry yang dipimpin oleh Hakim Peter Mahon. Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti, mendengarkan saksi, dan menganalisis data komputer navigasi, Mahon menemukan fakta mengejutkan. I am forced virtually to say that I have to listen to orchestras completely of lies. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya terpaksa dengan berat hati mengatakan
saya harus mendengarkan serangkaian kebohongan diatur. Mahon menemukan bahwa penyelidikan awal diduga menutup-nutupi kesalahan manajemen perusahaan dan otoritas penerbangan, serta secara tidak adil melemparkan kesalahan pada pilot yang sudah tiada. Ia menyebutnya sebagai told by certain groups of witnesses for it is an orchestrated litany of lies. orchestrated litany of lies, kebohongan yang direncanakan dengan baik. Laporan Mahon akhirnya membersihkan nama Kapten Collins dan seluruh kru Flight 901. Mereka dinyatakan tidak bersalah. Tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam proses investigasi dan transparansi investigasi kecelakaan udara di Selandia Baru. Meski laporan Mahon berhasil membersihkan nama kru Flight 901, langkah dari memicu tekanan politik dan hukum yang luar biasa. Dan New Zealand menggugat laporan tersebut ke pengadilan. Court of Appeal kemudian memutuskan bahwa meskipun Mahon memiliki bukti yang kuat, ia melampaui ketika mengatakan adanya konspirasi dan kebohongan dalam tubuh perusahaan dan otoritas penerbangan. Putusan itu secara hukum melemahkan temuan Mahon. Merasa tidak bisa lagi menjalani tugasnya dengan independen di tekanan yang masif, pada 1982, Peter Mahon mengundurkan diri dari posisinya sebagai hakim dan royal commission pelatihan pilot dan transparansi penyelidikan kecelakaan udara di seluruh dunia. Namun, bagi keluarga korban, kebenaran datang terlambat. Mereka kehilangan ayah, ibu, anak, dan saudara tak kembali. Gunung Erebus masih berdiri megah di Antartika, tetapi bagi banyak orang Selandia Baru, ia bukan hanya gunung berapi aktif. Ia adalah makam buku dari 257 jiwa, pengingat abadi akan kesalahan manusia dan perjuangan mencari keadilan.